Film Venom Let There Be Carnage menjadi salah satu film superhero yang meramaikan tahun 2021 ini. Mengisahkan tentang pertikaian antara Venom dan Eddie dengan sosok simbiot baru bernama Carnage dengan inangnya yang bernama Cletus Kasady. Namun sadarkah kalian, film ini ternyata tidak lebih baik daripada film pertama? Selamat datang di channel Marvel Indo, dan berikut sudah kami kumpulkan beberapa alasan kenapa Venom Let There Be Carnage masih kalah jika dibandingkan dengan film pertama. Ulasan ini bersifat subjektif, jadi jika kalian tidak setuju dengan ulasan kami, silakan tulis opini pribadi kalian di kolom komentar. Tentu setelah menyaksikan video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Seperti biasa, silakan klik tombol subscribe-nya bagi yang belum, dan jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. Alasan pertama, film ini tidak dibuat untuk rating dewasa. Begitu mendengar kelanjutan film Venom yang menampilkan sosok Carnage, penggemar Marvel garis keras pastinya akan membayangkan seperti apa ganasnya dan brutalnya karakter ini. Karena memang seperti itulah penggambaran sosok Carnage di dalam komiknya. Venom Let There Be Carnage sempat diharapkan akan menjadi film dengan rating R atau film untuk penonton 18 tahun ke atas. Ini sama dengan rating film Deadpool yang bisa menampilkan adegan sadis dan percakapan yang vulgar. Sayangnya, Sony Pictures dan sutradara Andy Serkis kemudian memutuskan agar Venom Let There Be Carnage menjadi film dengan rating PG-13 atau film untuk penonton dengan usia 13 tahun ke atas. Tom Hardy selaku pemeran utama sempat mengungkapkan alasan kenapa film ini dibuat PG-13. Tujuannya agar film ini lebih ramah untuk semua kalangan dan tentu bisa ditonton oleh lebih banyak orang. Alasannya memang masuk akal, namun dengan menghilangkan adegan brutal khas dari karakter Carnage, maka simbiot itu menjadi melempem dan kurang memuaskan. Para pembaca komik pasti sangat kecewa dengan pilihan rating ini. Selain itu, menurut pandangan kami, alasan pasti Venom Let There Be Carnage dibuat ramah adalah untuk masa depan dari waralaba ini. Ya, kalian pasti sudah tahu di mana dalam adegan post credit yang ditampilkan. Venom secara resmi sudah berpindah ke semesta MCU dan bisa bertemu dengan Tom Holland selaku Spider-Man. Dengan masa depan Spider-Man yang masih cerah dan mendapatkan 3 film baru di semesta MCU, maka Venom dengan rating PG-13 akan dengan mudah masuk ke dalam semesta MCU yang memang terkenal memiliki rating ramah untuk semua kalangan. Dan dengan rating yang ramah untuk anak-anak alias bukan R-rated, maka akan berhubungan dengan poin berikutnya. Tidak ada adegan pembantaian. Film ini mengangkat judul Carnage alias pembantaian, namun karena terhalang rating tersebut, menyebabkan kebrutalan Venom melawan Carnage tidak bisa ditampilkan secara maksimal. Kita tentu sadar, satu-satunya hal brutal yang ditampilkan dalam film ini adalah adegan ketika Carnage memasukkan lidahnya ke dalam kerongkongan seseorang, seperti yang bisa kalian lihat pada cuplikan berikut. Dan sudah itu saja adegan mengerikan yang diperlihatkan, jauh dengan bayangan kita terhadap sosok Carnage. Memang terkadang ekspektasi tidak sesuai dengan realita, dan kita harus bisa menerima hal ini. Kemudian alasan yang ketiga, cerita yang sangat padat. Jika kita ingat kembali pada bulan September lalu, Andy Serkis selaku sutradara film ini sempat mengungkapkan alasan mengapa filmnya hanya berdurasi 97 menit. Rupanya beliau ingin menampilkan perjalanan yang mendebarkan dan cepat di dalam filmnya. Statement itu memang terbukti. Venom Let There Be Carnage menampilkan jalan cerita yang padat dan langsung menuju ke inti cerita tanpa banyak basa-basi dan memunculkan scene yang tidak penting. Namun sayangnya, keinginan dari sutradara tersebut malah menjadi kekurangan dalam film ini. Penceritaannya yang begitu cepat dan padat malah membuat penonton jadi sulit berkedip di sepanjang film. Namun untuk penonton yang menyukai film dengan fase cepat, mungkin bisa menikmati gaya cerita dari film Venom Let There Be Carnage yang begitu cepat dan padat ini. Singkatnya, cerita yang ditampilkan dari awal hingga akhir film terasa penting, membuat penonton dituntut untuk selalu fokus dan memperhatikan. Melamun sedikit saja, maka penonton dibuat keteteran dengan jalan cerita selanjutnya. So, buat mereka yang kebelet pipis, bisa ditahan sampai film selesai atau ke kamar mandi dan kehilangan cerita yang penting.
Kalau kalian sendiri lebih suka film bergaya lambat atau gaya yang cepat dari awal sampai akhir? Silakan tulis di kolom komentar. Yang keempat, terlalu banyak komedi. Untuk menarik minat penonton, adegan komedi selalu diselipkan dalam film-film populer. Gunanya menjadi penghibur atau ice breaking di antara adegan serius dalam suatu film agar tidak selalu tegang. Namun yang menjadi masalah dalam film Venom terbaru ini, adegan komedi yang ditampilkan terlalu banyak atau bahkan bisa dibilang over. Bagi kalian yang sudah mengenal karakter sembiot Marvel sejak lama, pastinya tahu bahwa Venom apalagi Carnage bukanlah karakter komedi. Venom di film pertamanya masih terlihat cukup serius walau sedikit dibuat lucu. Namun di film Let There Be Carnage, Venom benar-benar diubah menjadi karakter komedi. I can't. Sonny and Cher are best friends. Are you serious? No! Yeah! No! You're the coolest, you're the hottest, and you're the bravest. I am. Walaupun judulnya menggunakan embel-embel Carnage, film ini masih lebih fokus pada hubungan antara Venom dan Eddie Brock. Venom dan Eddie menghadapi pertikaian yang lebih mirip dengan pertengkaran antara suami istri atau mungkin kakak dan adiknya. Agak konyol melihat Eddie dan Venom bertengkar sampai ngambek-ngambekan. Get out! Take your stuff! Get out! This is my house, son of a bitch! Seperti yang sudah disinggung di awal, sebenarnya tidak ada yang salah dengan elemen komedi dalam film ini. Sayangnya, porsi komedinya terlalu berlebihan sehingga kesangaran Venom hilang begitu saja. Pada akhirnya, kekonyolan Eddie dan Venom malah lebih banyak dari konflik antara Venom melawan Carnage. How dare you! Apakah kalian menyadari hal ini? Jika benar, silakan tulis di kolom komentar. Alasan yang kelima, penggambaran Cletus dan Carnage yang jauh dari kata sadis. Seperti yang sudah kami sampaikan dalam uraian di atas, Carnage merupakan karakter yang diceritakan sadis di semesta komik Marvel. Para pembaca komik pasti mengharapkan jika Carnage benar-benar menunjukkan kebrutalannya di film live action ini. Namun apa daya, hal tersebut tidak dapat terwujud karena rating PG-13. Bukan hanya Carnage yang tidak diperlihatkan sisi kesadisannya. Cletus Cassidy sebagai inang juga demikian. Kesadisannya hanya ditunjukkan lewat narasi serta adegan animasi. Kita tidak bisa melihat bagaimana kejamnya Cletus membunuh para korbannya secara langsung. Padahal dia adalah pembunuh berantai yang jika ditunjukkan adegan sadisnya ketika dia membunuh setiap korbannya, pasti akan menambah warna dalam film ini. Selain itu, penggambaran Cletus yang mengecewakan seharusnya bisa terobati saat dia bertransformasi menjadi Carnage. Tapi kenyataannya tetap tidak ada yang spesial bahkan ketika Cletus sudah menyatu dengan Carnage. Bagaimana mau terlihat brutal, adegan Cletus makan kepala orang saja tidak ditampilkan secara eksplisit. Any last words, Warden? No, please! Lalu pertarungan antara Venom dengan Carnage terlalu singkat dan tidak begitu spesial. Lebih parahnya lagi, cara Venom membunuh Cletus dan Carnage terlihat terlalu mudah. Harga diri seorang Carnage seakan hilang begitu saja, dan potensi Carnage menjadi sia-sia. Beruntung, film ini masih berlanjut dengan detektif Patrick Mulligan yang berubah menjadi inang dari sembiot mirip seperti Eddie. Cuplikan singkat ini tentu akan dilanjutkan pada film ketiga dari Venom yang masih belum diketahui kapan penayangannya. Dan itulah beberapa alasan kenapa Venom Let There Be Carnage menjadi film yang tidak lebih baik dari film pertama. Satu-satunya yang menyelamatkan film ini adalah efek CGI canggih yang mampu menghidupkan karakter Carnage ke dalam film live action. Hal ini berkat dipilihnya Andy Serkis sebagai sutradara, di mana beliau adalah aktor hebat yang terkenal memainkan karakter CGI di beberapa film populer. Seperti contohnya ada karakter Gollum di serial Lord of the Rings, Caesar di film-film Planet of the Apes, juga karakter Supreme Leader Snoke di Star Wars. Maka tidak heran perwujudan CGI dari film ini cukup memuaskan dan tidak terkesan kaku. Selain itu, yang paling menonjol di film ini, bahkan lebih baik daripada seluruh jalan ceritanya, adalah adegan post-credit yang ditampilkan, di mana akhirnya Venom dipastikan berpindah dari SSU alias Sony Spider-Man Universe menuju ke MCU alias Marvel Cinematic Universe.
Kedepan kalian tidak perlu kaget jika melihat Venom muncul di film-film superhero dari Marvel Cinematic Universe yang lainnya. Silakan like video ini jika menurut kalian menghibur dan informatif. Tulis pendapat pribadi kalian dan penilaian kalian terhadap film ini. Subscribe juga bagi yang belum, dan Marvel Indo out. Sampai jumpa di video lainnya.